Kabar gembira, Timnas Indonesia tiba di Brunei Darussalam. Timnas Indonesia telah tiba di Brunei Darussalam setelah menjalani penerbangan sekitar 3,5 jam dari Bandara Soekarno-Hatta. Tim asuhan Sintayong tiba di ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Tim Garuda mendarat di Brunei Darussalam untuk menghadapi pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti dikutip dari situs resmi PSSI, sesampainya di Bandar Udara Internasional Brunei Darussalam, Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekan langsung menuju hotel untuk istirahat dan kemudian memulai proses pemulihan setelah pertandingan leg pertama. Para pemain Garuda akan memulai sesi latihan pertama mereka di Brunei pada Sabtu 14 Oktober 2023. Tim Garuda memasuki partai leg kedua melawan tim yang dilatih oleh Mario Rivera tanpa beban. Hal ini disebabkan oleh kemenangan telak 6-0 dalam pertandingan pertama. Kemenangan dengan selisih 6 gol tanpa balas dalam leg pertama memuluskan jalan Indonesia untuk melangkah ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak kedua, bergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Ditanya apakah Indonesia akan masuk Piala Dunia, ini jawaban Coach Justin. Salah satu pengamat sepak bola yakni Coach Justin yang sering memberikan pandangan-pandangan serta hasil pengamatannya terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Pada salah satu postingan video dari channel YouTube Bodiku Official, Coach Justin tampak ditanya oleh host apakah Indonesia akan masuk Piala Dunia selama ia hidup. Coach Justin pun langsung menanggapi pertanyaan ini. Coach Justin juga mengaku optimis bahwa Indonesia akan bisa masuk ke Piala Dunia walaupun tidak dalam waktu yang dekat. Kan banyak faktor yang tak terduga, tapi gue rasa jalannya ini udah benar. Kita kan cuma bisa berharap, jadi gue sih masih optimis kita bisa. Walaupun gak dalam waktu dekat, terang Coach Justin. Menanggapi pertanyaan Coach Justin, para netizen dan warganet terutama yang selalu update mengikuti perkembangan berita sepak bola tanah air, ikut memberikan komentar mereka. Beberapa dari mereka juga ikut memberikan penilaian mereka sendiri. Dimas Derajat beberkan alasan lebih gacor di Timnas Indonesia ketimbang di Persikabo. Penyerang Timnas Indonesia Dimas Derajat membeberkan alasan lebih gacor di Timnas Indonesia ketimbang klubnya Persikabo pada musim ini. Ternyata ia baru menemukan sentuhannya kembali setelah pulih dari cedera. Penyerang berusia 26 tahun itu baru saja mencetak hat-trick saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Dimas belum mencetak 1 gol pun bersama Persikabo di Liga 1. Padahal ia sudah mencatatkan 9 penampilan pada musim ini di Liga 1. Dimas mengatakan masih beradaptasi setelah cedera menjadi kendala dalam penampilan performa terbaiknya. Namun kini kondisinya sudah cukup baik dan nyaman saat bermain. Pemain asal Gresik itu berharap performanya dapat stabil bersama Timnas Indonesia dan Persikabo. Oleh karena itu, ia akan bekerja keras dalam sesi latihan. Untuk sementara, Dimas merupakan top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Ia mengalahkan sejumlah nama besar seperti Neymar dan Lionel Messi yang sama-sama sudah melakoni laga kualifikasi. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah Bandar Seri Begawan pada Selasa 17 Oktober 2023 mendatang. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot mengaku sempat frustasi saat hadapi Brunei Darussalam. Elkan Bagot sempat merasa frustasi saat pertandingan Indonesia melawan Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober 2023. Menurut dia, lawan kerap berupaya memperlambat tempo permainan sehingga mempengaruhi alur serangan tim merah putih. Sepanjang pertandingan, tim asuhan Sintayong sangat mendominasi. Hampir seluruh pemain berada di area lawan dan hanya menyisakan Elkan Bagot dan Rizky Ridho di barisan pertahanan. Secara statistik, Indonesia unggul 85% penguasaan bola dan melepaskan 26 tendangan yang 12 diantaranya mengarah ke gawang. Indonesia unggul jauh dibanding dengan Brunei Darussalam yang hanya bisa mencatatkan 1 kali tendangan, itu pun melalui skema tendangan bebas dan membentur pagar hidup. Akan tetapi beberapa kali para pemain asuhan Mario Rivera itu kerap berjatuhan di lapangan. Berdasarkan pantauan, Ajuan Ali Rahman dan kawan-kawan tercatat lebih dari 3 kali berguling-guling untuk kemudian mendapatkan perawatan dari tim medis.
Walau tak senang dengan cara bermain lawan, Elkan Bagot tetap bersyukur Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Apalagi dia bersama rekan-rekannya mencatat clean sheet yang menurutnya sangat penting bagi seorang bermain bertahan. Dibantai timnas Indonesia, Brunei sesumbar siap bantai balik di leg kedua. Timnas Indonesia sukses membantai Brunei Darussalam dengan 6-0 di leg pertama. Pelatih tim tebuan Mario Rivera mengaku tahu kelemahan skuad Garuda dan siap membalas di leg kedua pekan depan. Namun ketika timnya terpuruk berkat setengah lusin gol yang dibukukan skuad Indonesia, pelatih Mario Rivera malah mengaku tahu kelemahan skuad Garuda dan siap balas membantai saat laga digelar di kandang Brunei Darussalam. Menurut Mario Rivera, selain sudah tahu kelemahan Indonesia dan kekuatan timnya, Brunei juga punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri hadapi Indonesia di leg kedua. Brunei akan berjuang keras memanfaatkan keuntungan mereka sebagai tuan rumah untuk memenangkan laga di leg kedua. Rivera juga menegaskan timnya tetap memiliki kekuatan dengan ambisi untuk menang di leg kedua nanti. Jelang tandang ke Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, timnas Indonesia sebenarnya memiliki jeda yang sama dengan Brunei, yakni 5 hari. Jeda waktu ini tentunya cukup dan akan benar-benar dimanfaatkan Sintayong untuk mempersiapkan laga berikutnya serta kembali menang. Pesan Presiden Joko Widodo ke pemain timnas Indonesia. Presiden Joko Widodo nonton langsung laga Indonesia versus Brunei Darussalam di SUGBK. Selanjutnya gantian skuad Garuda bertandang ke Brunei. Lantas ada pesan apa dari Presiden? Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung laga timnas Indonesia versus Brunei dari tribun. Jokowi ikut larut dalam sukacita ketika skuad Garuda menjebol gawang lawan. Presiden Joko Widodo lewat akun sosial media pribadinya membagikan momen-momen di stadion. Dalam captionnya, Jokowi berpesan agar Ramadan Sananta dan kawan-kawan bisa kembali menang. Selamat kepada tim Garuda, kemenangan ini semoga terulang dalam laga tandang leg kedua di Brunei Darussalam pada Selasa 17 Oktober mendatang, ungkap Joko Widodo. Sandy Walsh siap jadi striker di timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh merasa tak keberatan dengan keputusan Sintayong yang menempatkan sebagai gelandang saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam pada laga kualifikasi Piala Dunia. Pemain yang sudah menyatakan keinginannya memperkuat Indonesia sejak 2017 itu menunaikan caps kedua bersama skuad Merah Putih pada laga melawan Brunei Darussalam setelah mencatatkan debut kala pertandingan Indonesia versus Turkmenistan bulan lalu. Pada pertandingan melawan Brunei, Sandy Walsh tidak ditempatkan sebagai bek kanan sebagaimana peran keseharian di klub KV Mechelen. Alih-alih menjadikan Sandy Walsh sebagai fullback, pelatih Sintayong mendorong pemain 28 tahun itu ke posisi gelandang. Sandy Walsh mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut dan siap bermain di posisi manapun demi timnas Indonesia. Saya akan melakukan semuanya untuk membantu tim ini berkembang dan meraih kemenangan setiap saya bermain untuk timnas Indonesia. Jadi gelandang, bek kanan, bek tengah, striker, kita lihat saja nanti, ucap Sandy Walsh. Sandy Walsh merasa tak asing bermain sebagai gelandang karena pernah melakoni tugas yang sama ketika bermain di tim junior. Hanya saja Sandy mengakui butuh adaptasi lagi agar bisa bermain 100%. Saya pernah bermain beberapa pertandingan profesional di posisi ini. Saat usia muda saya selalu bermain di posisi ini. Jadi saya hanya butuh waktu untuk saya bisa nyaman bermain di posisi ini dan mengetahui permainan di tim posisi saya bermain. Jadi biasanya butuh beberapa pertandingan, tapi hari ini awal yang bagus bagi saya di dalam tim demi menuju Piala Dunia 2026, beber Sandy Walsh. Erick Thohir sambut baik striker timnas Indonesia jadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir menyambut positif masuknya nama salah satu pemain timnas Indonesia Dimas Derajat menjadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Dimas memimpin daftar top skor sementara setelah mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 3 kali. Kemenangan besar ini patut disyukuri, apalagi ada striker kita mampu mencetak hat-trick dan menempati top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Dimas menjadi satu-satunya pemain yang mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026 sementara ini,
dan striker Persikabo itu mengungguli catatan gol sementara dari rekan setimnya Ramadan Sananta dengan 2 gol, serta nama-nama pemain top dunia seperti 2 bintang Brazil Neymar 2 gol, dan Rodrigo 2 gol, serta dari bintang Argentina Lionel Messi dengan 1 gol. Semoga kedepannya para penyerang kita tetap konsisten dan menambah terus catatan golnya ke gawang lawan, siapapun itu yang menjadi lawannya, ujar Erick Thohir. Torehan gol di Mas Derajat masih berpeluang untuk terus bertambah. Pasalnya dalam waktu dekat, Indonesia akan melakoni leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde pertama melawan Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.